Malam itu, udara di perbukitan Dringo terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berbisik di antara pepohonan jati, seolah membawa pesan dari dunia lain. Di sebuah rumah tua di tepi bukit, seorang lelaki bernama Sardi duduk gelisah di terasnya. Ia tak henti-hentinya menatap langit, menunggu sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa hari terakhir, desanya diguncang kabar buruk. 2 orang pemuda ditemukan tewas tergantung di pohon, dengan ekspresi wajah yang mengerikan. Konon, sebelum mereka mengakhiri hidupnya, beberapa warga melihat cahaya merah melayang di atas desa pada malam sebelumnya. Orang-orang percaya bahwa itu adalah pulung gantung, pertanda kematian bagi siapapun yang melihatnya. Sardi merinding. Ia tak percaya tahayul. Tapi peristiwa itu terlalu nyata untuk diabaikan. Pikirannya semakin kacau ketika seorang tetangga, Pak Darman, datang dengan wajah pucat. "Sardi, kau lihat cahaya itu?" Suaranya gemetar. Sardi menelan ludah dan mengangkat pandangannya ke langit. Benar saja, di antara gelapnya malam, ada kilatan merah samar yang bergerak perlahan di atas bukit. Tubuhnya seketika membeku. "Kita harus segera masuk," bisik Pak Darman. "Jangan melihatnya terlalu lama. Jika pulung gantung memilihmu, kau takkan bisa menghindarinya." Namun, seperti terhipnotis, Sardi tetap memandangi cahaya itu. Dadanya berdegup kencang, telinganya berdenging, dan tiba-tiba bayangan gelap berkelebat di sudut matanya. Ia merasa ada sesuatu yang berbisik di telinganya. Suara samar yang terus memanggil namanya. Malam itu, Sardi tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang mengawasinya dari luar jendela. Cahaya merah tadi terus membayang di pikirannya. Saat dini hari tiba, tubuhnya bergerak sendiri, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya keluar rumah. Esok paginya, warga desa menemukan Sardi tergantung di pohon besar di belakang rumahnya. Wajahnya pucat, matanya membelalak ketakutan, dan lidahnya menjulur seperti hendak berteriak. Kabar tentang kematiannya menyebar cepat. Warga semakin yakin bahwa pulung gantung telah memilih korban berikutnya. Tak ada yang tahu bagaimana kutukan itu bekerja, tapi satu hal yang pasti, jika cahaya merah itu muncul di langit, seseorang pasti akan kehilangan nyawanya. Malam-malam berikutnya, tak ada seorang pun yang berani menatap langit terlalu lama. Mereka hanya bisa berdoa agar cahaya merah itu tidak datang lagi. Setidaknya, bukan untuk mereka. Sejak kematian Sardi, desa di perbukitan Dringo kembali diliputi ketakutan. Warga semakin waspada saat malam tiba. Tak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam, dan jendela-jendela selalu ditutup rapat. Namun, teror pulung gantung belum berakhir. Seorang gadis bernama Rina sedang duduk di kamarnya, mencoba mengalihkan pikirannya dari ketakutan yang merajalela di desa. Ia menyalakan lampu kecil di meja belajarnya, membaca buku untuk mengusir rasa gelisah. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari luar jendela, seperti langkah kaki, atau mungkin desiran angin. Jantungnya berdegup kencang. Dengan ragu, ia mengintip melalui celah tirai. Di kejauhan, di atas bukit, cahaya merah itu kembali muncul, bergerak perlahan seperti bola api yang mengambang di udara. Rina menahan napas. Selama ini, ia menganggap cerita pulung gantung hanya mitos yang dipercayai orang-orang tua. Tapi kini, cahaya itu ada di depan matanya. Tubuhnya gemetar. Ia ingin segera menarik tirai dan berpura-pura tidak melihatnya. Tapi sepasang mata hitam kosong tiba-tiba muncul di bayangan jendela. "Jangan menatapnya terlalu lama," sebuah suara berbisik di telinganya. Namun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa di belakangnya. Ketakutan mulai merayapi tubuhnya. Rina segera membalikan badan, berlari ke kamar orang tuanya. Namun, baru saja ia melangkah keluar kamar, ia melihat sesuatu di ujung lorong. Sesosok bayangan berdiri di sana. Tubuhnya kurus dan lehernya menggantung tak wajar, seperti habis dicekik sesuatu yang tak terlihat. Itu Sardi. Mata Rina membelalak. Mulutnya terbuka hendak berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu perlahan melangkah mendekat. Tangannya yang kurus terangkat, menunjuk tepat ke arah Rina. "Giliranmu," bisiknya dengan suara serak. Sekejap kemudian, semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, warga desa kembali digemparkan. Rina ditemukan tergantung di dahan pohon besar di belakang rumahnya. Wajahnya membiru dan ekspresi ketakutan masih tergambar jelas di matanya. Semakin banyak yang percaya bahwa pulung gantung bukan sekadar mitos, melainkan kutukan nyata. Mereka yang melihat cahayanya akan terpilih, dan tak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Sejak hari itu, setiap kali ada cahaya merah yang muncul di langit Dringo, warga hanya bisa berdoa dalam diam, berharap mereka bukan korban berikutnya. Namun, dalam hati kecil mereka, semua tahu kutukan itu belum selesai. Pulung gantung masih mengintai,
mencari jiwa lain untuk dibawa pergi. Sejak kematian Rina, suasana di desa semakin mencekam. Warga tak lagi hanya takut, tapi putus asa. Mereka merasa tak berdaya menghadapi pulung gantung. Setiap malam, semua orang mengunci diri di rumah, berharap cahaya merah itu tak kembali. Namun, harapan itu sia-sia. Pada malam ketiga setelah kematian Rina, Pak Darman, pria tua yang paling dihormati di desa, bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat sebuah bayangan hitam berdiri di bawah pohon besar di belakang rumah. Sardi pohon yang telah merenggut nyawa 2 korban sebelumnya. Bayangan itu perlahan berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang. Matanya hitam kosong dan lehernya dipenuhi lebam. Kutukan ini harus diakhiri. Suara perempuan itu bergema di telinga Pak Darman sebelum ia terbangun dengan napas tersengal. Ia langsung duduk, mencoba memahami mimpi itu. Apakah ini petunjuk? Apakah desa mereka benar-benar bisa terbebas dari kutukan ini? Tanpa pikir panjang, ia segera mengenakan sarungnya dan berjalan ke rumah kepala desa. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu dengan tergesa. "Kepala desa, kita harus melakukan sesuatu. Aku tahu bagaimana cara menghentikan pulung gantung." Pak Lurah, yang sudah lama dihantui ketakutan, hanya bisa menghela napas. "Apa maksudmu?" "Pak Darman, kutukan ini sudah ada sejak dulu. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi aku bermimpi. Aku melihat sosok perempuan itu. Dia ingin kita menghentikannya." Pak Darman bersikeras. Kepala desa terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. "Baik, apa yang harus kita lakukan?" Malam itu juga, beberapa warga desa berkumpul di bawah pohon kutukan. Mereka membawa sesaji, bunga 7 rupa, kemenyan, dan air suci dari sendang keramat. Pak Darman, dengan tangan gemetar, mulai membacakan doa-doa yang diwariskan turun-temurun. Saat doa-doa dilantunkan, angin bertiup semakin kencang, daun-daun berjatuhan, dan suara lirih seperti tangisan terdengar di antara dahan pohon. Warga mulai ketakutan, tapi mereka tetap bertahan. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Cahaya merah itu muncul, melayang tepat di atas mereka. Namun kali ini, cahayanya bergetar, seolah tersiksa oleh ritual yang dilakukan Pak Darman. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon, muncul sosok perempuan yang dilihat Pak Darman dalam mimpinya. Wajahnya penuh luka, dan matanya dipenuhi kesedihan. "Aku tidak ingin membunuh mereka," bisiknya pelan. "Aku hanya ingin ditemukan." Pak Darman menatapnya dengan ngeri. "Siapa kau?" Sosok itu menundukkan kepalanya. "Namaku Sri. Aku dibunuh di tempat ini bertahun-tahun lalu. Mereka menggantungku di pohon ini dan merahasiakan segalanya. Jiwaku terjebak. Aku hanya ingin mereka tahu." Pak Darman tersentak. Apakah ini penyebab semua kejadian mengerikan di desa mereka? Roh Sri yang penuh dendam telah berubah menjadi kutukan yang terus mencari korban. Dengan suara mantap, ia berkata, "Kami akan mencari jasadmu, Sri. Kami akan memberimu pemakaman yang layak. Tapi tolong, hentikan ini." Perempuan itu menatap Pak Darman sejenak, lalu perlahan menghilang bersama cahaya merah. Keesokan paginya, warga menggali di bawah pohon besar itu. Benar saja, mereka menemukan kerangka manusia yang terkubur dangkal, masih terikat tali di lehernya. Kepala desa memerintahkan agar jasad itu dimakamkan dengan layak dan didoakan oleh seluruh warga. Sejak saat itu, pulung gantung tak pernah lagi muncul di langit desa. Namun, bagi mereka yang pernah melihatnya, bayangan cahaya merah itu masih terpatri di ingatan. Dan meskipun desa kini damai, satu pertanyaan tetap tak terjawab. Berapa banyak lagi roh yang masih menunggu ditemukan?